أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kembali lagi kita berjumpa dan bertemu dalam kajian tafsir dari kitab tafsir At-Tafsirul Munir karangan Sayyid Syekh Al-Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala an wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. Dan insyaallah pengajian tafsir kita kali ini akan membahas suratul Baqarah ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, demikian juga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang as-sabiin, golongan sabiin. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini menjelaskan bahwa masuknya seseorang ke dalam agama Islam akan menghapuskan seluruh dosa-dosa mereka di masa lampau dan mereka seolah-olah seperti orang yang baru terlahir dari rahim ibunya. Para sahabat sekalian, itulah terjemahan bebas dari ayat 62 dari suratul Baqarah. Selanjutnya kita akan mencoba membaca ulasan dan keterangan dari At-Tafsirul Munir. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. Aqibatul mu'minina binahwin 'ammin. Sababun nuzul. Nazalat hadhihi al-ayatu fi ashabi Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa kana min ahli Jandusabur min ashrafihim wa akhraj ibn Abi Hatim wal Adni fi musnadihi an Mujahidin قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية. وأخرج الواحدي عن مجاهد قال لما قص سلمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة أصحابه قال هم في النار. قال سلمان فأظلمت علي الأرض فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا إلى قومه يحزنون قال فكأنما كشف عني جبل. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tafsir, maka
Di sini Sayyidil Imam Dr. Wahbah Zuhaili mengetengahkan kepada kita tentang sababun nuzul dari ayat ini, sebab turunnya ayat ini, atau latar belakang dari turunnya ayat ini, kronologinya. Ayat ini diturunkan kepada salah seorang sahabat baginda Rasulullah SAW yang bernama Salman Al-Farisi, yang berasal dari Furs. Ya, kalau sekarang Iran istilahnya. Sekarang ini Iran. Mereka adalah dari golongan kenamaan Jurdi Sabur. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan sahabat-sahabat Sayyidina Salman Al-Farisi, yang mana kita kenal Sayyidina Salman Al-Farisi ini merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bukan tergolong dari bangsa Arab, karena beliau berasal dari Furus atau Persia. Mereka adalah dari golongan kenamaan Jurdi Sabur. Dan sahabat-sahabat dari Sayyidina Salman Al-Farisi ini merupakan orang-orang mulia di kalangan mereka, para petinggi, ya, orang-orang, para pemimpin, ya, para bangsawan di kalangan mereka. Di sini Sayyidina Salman Al-Farisi mengajarkan kepada kita tentang makna dan arti persahabatan. Walaupun ketika itu beliau masih dalam agama jahiliyah, belum memeluk Islam, tetapi ketika beliau telah memeluk Islam dan menjadi sahabat baginda Rasulullah SAW dan banyak menimba ilmu dari baginda Rasulullah SAW, sebagai seorang mukmin yang baik, hatinya terpanggil untuk kembali mengenang dan mengingat sahabat-sahabat beliau ketika masih jahiliyah. Beliau pun berharap agar sahabat-sahabat beliau ini bisa menjadi bagian dari umat Islam, atau bisa menjadi bagian dari orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an wa nafa'ana Allahu bih bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang sahabat-sahabat beliau. Ibnu Abi Hatim dan Al-Adni di dalam musnadnya telah meriwayatkan dari Mujahid. Ya, beliau berkata, aku bertanya. Yang berkata di sini adalah Sayyidina Salman Al-Farisi sebagai perawi paling atas dari hadis ini. Aku bertanya kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ahli agama yang pernah aku anut, ya, amal mereka bersama mereka. Yaitu bertanya tentang agama Sayyidina Salman di masa lalu, demikian juga orang-orang yang memeluk agama tersebut dari golongan sahabat-sahabat beliau. Aku menyebut cara sembahyang atau cara beribadah mereka. Ya. Mereka lalu turunlah ayat yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin dan orang-orang Yahudi, atau seperti ayat yang kita bacakan tadi. Jadi Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nasib sahabat-sahabat beliau yang tidak seagama dengan beliau. Lalu Sayyidina Salman Al-Farisi menjelaskan kepada baginda Rasulullah SAW tentang tata cara peribadatan atau tata cara ibadah yang mereka lakukan selama ini. Di sini Sayyidina Salman Al-Farisi mengajarkan kepada kita tentang suatu cara yang mana apabila kita memberikan informasi kepada seseorang untuk meminta pendapat darinya, maka alangkah lebih baiknya agar informasi yang kita sampaikan itu adalah informasi yang utuh, yang sempurna. Sehingga seseorang tempat kita meminta pendapat dan nasihat, dengan gampang untuk memberikan gambaran, nasihat, dan masukan serta solusi yang terbaik sesuai dengan apa yang terjadi. Ini merupakan salah satu bentuk atau cara yang diajarkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi kepada kita, kepada umat baginda Rasulullah SAW tentang bagaimana cara kita bertanya kepada seseorang tentang sesuatu yang sangat penting. Lalu Al-Wahidi meriwayatkan dari Mujahid, ini periwayatan yang lain. Beliau berkata, ketika Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu bercerita kepada baginda Rasulullah SAW tentang sahabatnya, baginda Rasulullah SAW menjawab tentang nasib mereka dengan mengatakan mereka adalah ahli neraka. Salman Al-Farisi lalu berkata, ya, dunia ini serasa gelap bagiku.
Allahu Akbar. Nah, ketika beliau mendengar apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW tentang nasib sahabat-sahabat beliau, seolah-olah Sayyidina Salman berada pada suatu tempat yang yang kaget lah begitu, yang tidak disangka-sangka bahwa ternyata menurut baginda Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul, nasib mereka adalah masuk neraka. Maksudnya tidak tergolong sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-62 dari suratul Baqarah ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina, demikian juga seterusnya. Sehingga sampai pada akhir ayat walahum yahzanun. Suratul Baqarah ayat ke-62. Lalu Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu berkata lagi, barulah aku merasa lega bagaikan telah bebas dari himpitan gunung. Subhanallah. Pada awalnya beliau kaget dan tersentak ketika baginda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa para sahabat beliau tergolong sebagai ahli neraka. Lalu ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penguat dan jawaban dari apa yang menjadi keresahan Sayyidina Salman Al-Farisi, yang mana ayat ini menjelaskan bahwa siapapun di masa lalu yang pernah tenggelam atau terjebak dalam suatu keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka apabila mereka masuk dan telah tergolong sebagai orang-orang yang beriman, maka mereka dianggap sebagai orang-orang yang selamat baik di dunia demikian juga di akhirat. Itu berkaitan dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul atau kronologi turunnya ayat ini, atau latar belakang. Selanjutnya kita akan masuk ke al-munasabah, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ini perlu kita ketahui karena isi kandungan Al-Quran ini mempunyai hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, demikian juga antara satu surah dan surah yang lain. Mata rantai hubungan itu terkadang kita secara zahir tidak mampu kita fahami. Akan tetapi ternyata kata para ulama, setiap ayat dalam Al-Quran pasti mempunyai korelasi atau munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain, walaupun secara zahirnya mungkin kelihatan tidak ada hubungan antara satu ayat dan ayat yang lain. Akan tetapi apabila kita merujuk referensi tafsir karangan para ulama, maka baru kita menyadari bahwa kita yang tidak seberapa paham tentang al-munasabatul ayah bainas suwar, yang menyebabkan kita terkadang menganggap bahwa tidak ada korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain, demikian juga antara surah dan surah yang lain. Itulah pentingnya kita merujuk ke tafsir para ulama untuk membuka kesadaran intelektual kita untuk memahami korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Beliau berkata, al-munasabah ittaba' al-uslubul qur'ani manhaj at-tadhkiri fi thanaya bayani qissatil qur'aniyya wa fathi babil amali li daf'il ya'si wal qunuti athna'a tawdihil al-asbabil muwajjihati lil iqab للفت النظر وجذب الانتباه وهكذا كان الأمر هنا. فبعد أن ذكر الله تعالى اليهود بأفعال أسلافهم قديما وأوضح مصيرهم وجزاءهم ليعتبر المعاصرون أورد مبدأ عاما لكل المؤمن، وهو أن كل مؤمن بالله واليوم الآخر تمسك بحبل الدين المتين وعمل صالحا فهو من الفائزين سواء أكان من المسلمين أم من اليهود
am minan nasara am minal ladzina taraku dinahum mutlaqan wa aslamu. Qala ta'ala qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Suratul Anfal. Sekarang kita akan membahas tentang kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, atau al-munasabah baina hadhil ayah ya, wa ayah qablaha. Dalam pemaparan kisah sejarah dalam Al-Quran, Al-Quran menggunakan beberapa pendekatan ya, dalam memberikan peringatan atau dengan tujuan untuk menimbulkan kesadaran ya, bagi golongan tertentu. Di samping membuka luas pintu harapan untuk menjauhkan diri dari perasaan putus asa dan kecewa ya, ketika diterangkan kepada mereka sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu wajib atau ya, berhak mendapatkan siksa. Ketika seseorang mendapat penjelasan tentang siksa dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum siksa dan ancaman itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu keputusan terakhir bagi setiap hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan ya, sebab-sebab mengapa mereka mendapatkan siksaan dan berhak untuk mendapatkan penderitaan atau azab baik di dunia dan di akhirat. Ini bertujuan untuk menarik perhatian dan menimbulkan kesadaran mereka. Demikian juga halnya pada ayat ini ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Yahudi tentang perbuatan nenek moyang mereka zaman dahulu dan bagaimana nasib kesudahan dan bencana yang menimpa mereka, supaya generasi masa kini, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di zaman Rasulullah SAW, demikian juga yang ada di zaman kita saat ini, dapat mengambil i'tibar atau pengajaran, mengambil hikmah istilah kita. Allah Subhanahu wa taala terus membentangkan, memaparkan kepada mereka tentang prinsip umum bagi setiap orang yang beriman. Nah, ketika orang-orang Yahudi ini mendengar dan mendapatkan informasi tentang kesudahan dari keyakinan mereka, yaitu masuk neraka dan mendapatkan siksa di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab itu. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghibur hati mereka bahwa masih ada solusi keselamatan yang bisa mereka tempuh sehingga mampu dan bisa mengeluarkan mereka dari ketentuan sebagai orang-orang yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka dan mendapatkan siksanya karena tidak tergolong sebagai orang beriman. Oleh karena itu ayat ini seolah-olah mengajak orang-orang kafir untuk masuk Islam sebagai jaminan keselamatan mereka baik di dunia, demikian juga di akhirat nanti. Prinsip tersebut ialah bahwa setiap orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, demikian juga hari akhirat ya, baik dari golongan orang-orang Yahudi demikian juga yang lain, mereka adalah dari golongan orang-orang yang selamat ya. Jadi masa lalu agama mereka yang bercanggahan atau bertentangan dengan tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah mereka telah masuk dan memeluk Islam, dan itulah yang akan menjadi sebab keselamatan mereka baik di dunia demikian juga di akhirat. Sama ada atau baik mereka dari golongan orang Islam, demikian juga orang Yahudi, ataupun juga dari golongan ya, mereka yang meninggalkan agama asalnya, termasuk ya, as-saibin. Ya. Kalau Majusi adalah para penyembah api, adapun as-saibina dalam ayat ini mereka adalah para penyembah kalau nggak salah penyembah malaikat lah kalau nggak salah, atau penyembah langit. Nanti akan dijelaskan. Baik dari kalangan orang Islam, Yahudi, Nasrani, ya. Demikian juga kalangan mereka yang meninggalkan agama mereka yang dahulu, kemudian memeluk Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan hiburan kepada mereka yang ingin berhijrah memeluk Islam. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah wahai kekasihku Nabi Muhammad kepada seluruh manusia, ya, kepada orang-orang kafir itu,
jika mereka berhenti dari kekufuran dan masuk Islam, niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka telah lakukan di masa lampau. Nah, itulah satu di antara keistimewaan Islam ketika berinteraksi dengan orang-orang kafir yang baru masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa mereka dianggap seperti seolah-olah seperti orang yang baru lahir di muka bumi ini, yang maksudnya dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa mereka, dan tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Tetapi dengan syarat mereka masuk Islam dengan sepenuh hati, bukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, dan bukan bertujuan untuk mengelabui orang-orang yang beriman karena ingin mendapatkan kepentingan dan maslahat seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada awal-awal suratul Baqarah. Oke, selanjutnya kita akan membaca sedikit tentang penafsiran ayat ini. At-tafsir wal bayan. Innal musaddiqina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini isim fa'il ya. Isim fa'il beramal seperti fi'ilnya. Berarti alif lam yang ada pada isim fa'il ini adalah alif lam ya al-mausul. Ai innal ladzina saddaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal musaddiqina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ata bihi min indillah wal ladzina tahawwadu aw tanassaru أو بدلوا دينهم وآمنوا بالله وحده لا شريك له وبالبعث والنشور وعملوا صالح الأعمال فلهم ثواب عملهم الصالح عند ربهم ولا خاف عليهم من أهوال القيامة ولا هم يحزنون على ما تركوا من الدنيا وزينتها إذ عاينوا النعيم الدائم في الجنة. Kita akan membahas tentang ulasan tafsir dari ayat ke-62 ini. Orang yang mengakui kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal musaddiqina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ata bihi min indillah. Sesungguhnya orang-orang yang mengakui kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai risalah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beragama Yahudi, misalnya beragama Nasrani, ataupun orang yang telah menggantikan agama mereka di masa lalu dengan agama Islam, yaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan juga beriman dengan hari kebangkitan serta beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan ganjaran pahala amal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, mereka mendapatkan pahala. Bahkan di ayat yang lain mereka mendapatkan pahala 2 kali lipat ganda. Nanti ada di dalam surat Al-Mu'minun kalau nggak salah, kita akan ketemu nanti. Mereka tidak akan merasa khawatir dan takut terhadap dahsyatnya keadaan hari kiamat nanti. Jadi di hari kiamat nanti itu merupakan suatu keadaan atau kondisi yang memang tidak akan mampu terbayang oleh akal pikiran kita karena saking dahsyatnya. Dalam beberapa hadis, baginda Rasulullah SAW mencoba mengilustrasikan keadaan di hari kiamat nanti. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat, dan banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang ahwal yaumil qiyamah, keadaan di hari kiamat nanti. Di antaranya adalah hari penantian keputusan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia akan dikumpulkan menjadi satu, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, baik yang beriman maupun yang kafir. Demikian juga yang munafik, demikian juga dari golongan jin, berkumpul di suatu tempat yang begitu luas, dan mereka menunggu giliran mereka masing-masing untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di mahkamah atau pengadilan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan giliran atau sesuai dengan urutan kelahiran mereka. Kita bayangkan, kita ini urutan manusia yang lahir pada urutan yang keberapa. Kita bayangkan berapa miliar manusia yang telah
mendahului kita, berarti kita menunggu mereka gilirannya satu persatu. Dan itu sangat menyiksa, karena ketika kita menunggu di akhirat nanti, kita tidak berada dalam ruangan yang udaranya sejuk, ada snacknya, makanan, ada minuman, bisa tidur misalnya. Tidak. Kita menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat itu, di bawah terik mentari yang jaraknya hanya 1 jengkal dari kepala kita. Dan saat itu keadaan, Masya Allah, sangat menggoncangkan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj, ya kan? Inna zalzalatas sa'ati yaumun 'azim. Ya kan? Sungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah goncangan yang sangat luar biasa, sehingga orang yang hamil pada saat itu melahirkan sebelum waktunya untuk melahirkan. Demikian juga bumi memuntahkan isi perutnya, apapun yang ada dalam isi perut bumi itu akan dimuntahkan keluar. Dan tahukah kita bahwa isi kandungan perut bumi itu bukan hanya sebatas tanah dan air, akan tetapi di dasar bumi sana, di bawah itu terkandung api yang menyala-nyala, lava, yang Masya Allah sangat panas, tidak seorang pun yang mengetahui panasnya itu seperti seukuran apa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur dan mencoba untuk memberikan harapan kepada orang-orang kafir, baik dari golongan orang Yahudi, Nasrani, demikian juga Majusi serta As-Sabi'in, memotivasi dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam dengan memberikan jaminan dan iming-iming bahwa apabila mereka meninggalkan agama mereka dan masuk ke dalam Islam serta melakukan amal soleh, menunaikan kewajiban-kewajiban mereka dengan baik, maka jaminan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pahala yang berlipat ganda. Demikian juga mereka akan diselamatkan di hari kiamat, di mana hari itu merupakan hari yang sangat dahsyat dan tidak seorang pun yang sempat memikirkan orang lain karena sibuk dengan diri masing-masing. Baginda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika seorang berada di hari kiamat dan dibangkitkan dari kubur masing-masing, manusia berada dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai benang pun. Siti Aisyah sempat berpikir, wah, kalau seperti itu keadaannya berarti akan kelihatan aurat kita dan juga aurat orang lain, dan itu akan bisa memancing dan bisa menjadi sebab orang akan memandang kepada aurat orang lain. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa hari itu tidak ada sedikit pun keinginan terlintas dalam benak masing-masing manusia untuk memandang dan melihat kepada orang lain karena sedang sibuk memikirkan nasib mereka masing-masing. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita, keluarga kita, sahabat-sahabat dan orang tua kita dunia dan akhirat. Allahumma amin. Mereka tidak akan merasa takut terhadap bahaya dan dahsyatnya hari kiamat, dan tidak juga mereka bersedih hati karena meninggalkan dunia dan perhiasannya. Maksudnya, ketika mereka meninggal dunia nanti, maka mereka akan membawa kebahagiaan seiring dengan iman yang tetap kekal dalam jiwa mereka, dan tidak ada rasa penyesalan, demikian juga tidak ada rasa sedih di dalam hati karena meninggalkan dunia yang fana ini. Lebih-lebih lagi setelah mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri tentang surga yang kenikmatannya abadi. Jadi ketika mereka meninggal dunia, berkah amal soleh dan keimanan yang telah mereka miliki di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan gambaran tentang surga yang akan mereka huni di akhirat nanti. Jadi di dalam alam kubur nanti, alam barzakh, nasib penghujung kita itu akan
dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditayangkan. Ya, seperti film lah, film. Sebelum film itu ditayangkan secara umum, maka biasanya ada trailernya kan. Nah, demikian juga nasib kita di akhirat nanti ada trailernya di alam kubur. Akan tetapi sebenarnya di dunia ini pun sudah bisa dan dapat kita ketahui apa yang menjadi nasib kita di akhirat nanti. Karena apa yang terjadi di alam akhirat nanti itu merupakan perwujudan dari apa yang sedang kita lalui di muka bumi ini. Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwa dunia ini adalah dunia nyata. Ya. Dunia ini merupakan kisah nyata dalam hidup kita. Adapun di akhirat nanti itu merupakan gambaran kisah nyata yang telah kita susun di dunia ini. Maksudnya seolah-olah ulama ini ingin mengatakan bahwa untuk mengetahui nasib kita di akhirat nanti, maka cukup dengan melihat apa yang kita lakukan, demikian juga dengan melihat keadaan kita di dunia ini, seperti itu. Karena semuanya akan tergambar sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Ketika kita di dunia ini sibuk dengan maksiat, maka di akhirat nanti kita akan sibuk dengan akibat dari maksiat itu, yaitu azab. Apabila kita di dunia ini selalu melakukan dosa-dosa, baik itu dosa mata, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka di akhirat nanti kita akan merasakan imbas atau akibat dari perbuatan itu, yaitu mata yang ditusuk menggunakan besi yang terbuat dari api neraka. Demikian juga ketika kita di dunia ini melakukan amal soleh, sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat terbaik kepada sesama, seperti yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal, bahkan lebih dari apa yang telah mereka berikan kepada orang-orang di dunia ini dari beberapa jenis manfaat yang mereka perlukan dan butuhkan. Demikian juga ketika kita membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini, maka di akhirat nanti kita akan menikmati hasil dan buah, hasil buah dari amal ibadah kita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Oleh karena itu, nasib kita di dunia itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan di dunia ini. Nasib kita di akhirat nanti akan ditentukan oleh apa yang kita lalui di dunia ini. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita, demikian juga keimanan dan kekuatan serta hidayah dan taufik, marilah kita mempergunakan sisa hidup kita ini dengan beramal soleh. Dan perlu kita sadari dengan baik bahwa di akhirat nanti orang-orang yang beramal soleh di dunia ini, sebanyak apapun amal soleh mereka, setinggi apapun ilmu pengetahuan mereka, lagi-lagi mereka akan menyesal dan menyesal, walaupun mereka telah menikmati hasil yang begitu membahagiakan, akan tetapi mereka masih lagi menyesal karena tidak melakukan sesuatu yang lebih baik dari itu. Kita bayangkan bagaimana penyesalan yang terjadi bagi orang-orang yang tidak beramal soleh di dunia ini. Ketika mereka melihat betapa bahagianya orang-orang yang beramal soleh, maka rasa sakit yang mereka derita bukan hanya diakibatkan oleh rasa sakit perihnya azab, akan tetapi juga bertambah-tambah lagi yang rasa sakit itu disebabkan karena penyesalan yang berlipat ganda. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jasad mereka hancur oleh siksa dan jiwa mereka lumpuh dan lebur dengan penyesalan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Para sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah
ulasan singkat dari tafsir Al-Munir berkaitan dengan ayat ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang fiqhul haya awil ahkam. Beberapa pedoman hidup, demikian juga hukum yang bisa kita ambil dari ayat ini. Fiqhul hayati awil ahkam. Innama darul fawzi wan najati huwal imanu sahihul muqtarinu au al-muqtaranu bil amalis salih. Boleh kita baca dengan dua bacaan, al-muqtarinu atau al-muqtaranu, sama. وليست هذه الآية منسوخة وإنما هي في من ثبت على إيمانه من المؤمنين بالنبي عليه السلام ولا خلاف في أن اليهود والنصارى أهل الكتاب ولأجل كتابهم جاز نكاح نسائهم وأكل طعامهم كما تقرر في سورة المائدة وفرض الجزية عليهم كما أوضحت سورة براءة الآية 29 واختلف في الصائبين. فقال جماعة السدي وإسحاق وابن إسحاق ابن راهوي atau ibnu Rahuyah. Rahuyah. Jadi Rahawai ini boleh dibaca Rahawai atau Rahuyah. Bagi sahabat-sahabat yang pernah belajar ilmu hadis dan mengaji hadis pasti akan paham. Wa Abu Hanifah la ba'sa bi dhabaihim wa munakahati nisaihim. Wa qala akharuna Mujahid wal Hasan al-Basri wa ibn Abi Najih radhiyallahu ta'ala anhum wa 'anil jami' la tu'kalu dhabaihuhum wa la tunkahu nisa'uhum. Walhasilu anna as-saibata qaumun muwahhiduna mu'takiduna ta'siran nujumi wa annaha fa'ala. Nah, kita akan mencoba untuk melihat apa yang telah dipaparkan oleh Sayyidi Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu ta'ala. Dasar kebahagiaan dan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala baik di dunia demikian juga di akhirat adalah iman yang sahih, yang benar, serta disertai dan didampingi oleh amal yang soleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tidak cukup hanya sebatas dengan iman saja, akan tetapi setelah iman ini harus didampingi oleh amal soleh. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Iman dan amal soleh adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Setiap iman menuntut amal soleh dan setiap amal soleh harus berasaskan atau berlandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak tergolong sebagai umat Islam, maka sehebat apapun mereka beramal, sekuat apapun mereka berusaha untuk membebaskan diri dari malangnya nasib di akhirat nanti, maka mereka tidak akan mampu karena syaratnya adalah beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu berbahagialah kita semua yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala iman, dan selanjutnya kita berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi tuntutan iman tersebut, yaitu beramal soleh. Marilah kita jaga keimanan kita, karena keimanan ini merupakan suatu anugerah terindah dan teragung yang pernah Allah Subhanahu wa taala bingkiskan kepada makhluk yang bernama manusia dan jin. Bagaimana cara kita untuk bisa menjaga, memelihara dan mengekalkan iman dalam jiwa kita, yaitu dengan cara menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga sholat kita, puasa kita, zakat kita, demikian juga ibadah-ibadah yang lain, dengan berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memelihara dan menjaga serta mengekalkan keimanan kita kepada Allah dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan saat itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang telah kita torehkan di dunia ini. Adapun orang yang
di dunia ini walaupun dia beramal soleh dan dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalau dia meninggal dunia, seandainya meninggal dunia tidak membawa iman, maka semuanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, marilah kita menjaga iman kita dengan senantiasa beramal soleh, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga menjaga hubungan kita, interaksi sosial kita dengan sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempunyai keseimbangan interaksi kepada Allah, demikian juga interaksi kepada sesama makhluk. Ya hablum minallahi wa hablum minan nas. Demikian juga marilah kita senantiasa memupuk iman kita dengan amal soleh. Memupuk kalau dalam bahasa Melayu itu membagi baja. Ya, baja artinya pupuk. Memupuk hati kita, menyuburkan iman kita dengan amal soleh. Dan bukan hanya amal soleh yang terkait dengan ibadah individu, akan tetapi kita lengkapi dan kita sempurnakan dengan ibadah-ibadah sosial. Karena ibadah sosial ini keutamaan dan kemuliaannya lebih besar dibandingkan ibadah individu. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Demikian juga dalam kaidah usulul fiqh, dalam kaidah fikih bagi sahabat-sahabat yang pernah belajar qawaidul fiqh, dikatakan al khairul muta'addi khairun minal qasir. Ya. Kebaikan yang bisa tertular kepada orang lain, yang bisa dinikmati manfaatnya oleh orang lain sebanyak-banyaknya, maka itu lebih mulia, lebih utama dibandingkan kebaikan yang hanya kita saja yang menikmati hasilnya. Al khairul muta'addi khairun minal qasir. Jadi amal jama'i itu merupakan amal yang sangat mulia setelah amal-amal fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di sini Sayyidil Imam Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala mencoba untuk menyuguhkan kepada kita tentang apa yang beliau fahami dari ulasan ayat tadi. Ya, dasar kebahagiaan dan keselamatan di dunia demikian juga di akhirat adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjaga amal soleh. Ayat di atas tidaklah dimansuhkan. Ya, ayat di atas tadi sebenarnya bukanlah ayat yang telah dimansuhkan, dinasakh. Karena memang ada sebagian orang yang mengira bahwa ayat itu telah dinasakh, walaupun sebenarnya tidak dinasakh. Ya. Tetapi ditujukan kepada orang-orang yang mantap iman kepada mereka terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan kedudukan orang-orang Yahudi, Nasrani, demikian juga sebagai ahli kitab. Jadi para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab di antaranya adalah orang Yahudi dan Nasrani. Adapun Majusi, demikian juga As-Sabi'in, ya, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah ahli kitab, akan tetapi telah menyelewengkan ajaran agama dan kitab mereka. Dan ada juga yang mengatakan mereka memang bukan ahli kitab. Dan perbedaan mereka adalah perbedaan yang mendasar, berdasarkan dalil-dalil yang autentik, dalil-dalil yang kuat, baik yang mengatakan bahwa As-Sabi'in, demikian juga orang-orang Majusi itu termasuk ahli kitab, akan tetapi telah keluar dari ajaran-ajaran mereka. Demikian juga orang-orang yang berpendapat bahwa orang-orang Majusi, demikian juga As-Sabi'in tidaklah tergolong sebagai orang-orang yang beriman, tidak tergolong sebagai ahli kitab. Oleh karena itu sebagian ahli kitab kita diperbolehkan untuk menikahi anak-anak gadis mereka. Tentunya yang dimaksud di sini adalah ahli kitab yang belum yang tidak mengikuti kitab yang mereka telah selewengkan. Adapun ahli kitab yang ada sekarang dari orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bukan ahli kitab seperti yang dimaksud dalam Al-Quran. Karena kitab yang mereka pegang hari ini adalah kitab yang telah ditahrif, yang telah diselewengkan, yang telah bercampur dengan perkataan dan pendapat-pendapat para pendeta mereka. Yuharrifuna al-kalima amma wadhihi.
Dan yang dimaksud di dalam syariat kita bahwa umat Islam diperbolehkan untuk menikahi atau menikah dengan gadis-gadis, anak-anak gadis mereka. Yang dimaksud dengan mereka dari golongan ahli kitab adalah mereka-mereka yang masih berpegang teguh kepada ajaran nabi-nabi mereka sebelum kitab-kitab mereka itu ditahrif atau diselewengkan. Adapun orang-orang ahli kitab non-muslim istilah kita, ya, walaupun istilah Al-Qur'annya kafir ya, tapi bahasa halusnya non-muslim lah. Ya, kita tidak diperbolehkan untuk menikah dengan mereka. Oleh sebab itu dalam KHI kita, kompilasi hukum Islam kita, ya, demikian juga di Malaysia, telah menjadi ketetapan bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menikah dengan non-muslim. Ya. Walaupun memang dalam kitab dijelaskan bahwa kita diperbolehkan untuk menikah dengan ahli kitab, tetapi yang dimaksud ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di zaman dahulu yang belum menyeleweng dari ajaran kitab dan ajaran nabi mereka. Adapun yang ada sekarang ini orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sekitaran kita, itu sudah tidak tergolong sebagai ahli kitab. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan untuk menikahi gadis-gadis mereka. Adapun ahli kitab di zaman dahulu, apatah lagi di zaman sekarang, mereka sama sekali tidak diperbolehkan untuk menikahi anak-anak gadis kaum muslimin. Tapi kita diperbolehkan untuk menikahi gadis-gadis mereka dengan syarat yang dimaksud mereka di sini adalah ahli kitab yang masih berpegang teguh kepada kitab-kitab mereka. Tapi saya mendapatkan informasi bahwa ternyata orang-orang Yahudi Ortodoks, ya, yang ada di Yerusalem itu masih berpegang teguh kepada kitab nenek moyang mereka. Wallahu a'lam. Dan itu perlu kita cek kembali apakah betul mereka masih berpegang teguh ataukah mungkin hanya ya mengaku-ngaku saja masih berpegang teguh. Walaupun mereka di antara mereka pun juga berpecah antara orang-orang Yahudi dan Ortodoks dengan orang-orang Yahudi yang memerangi warga Palestina. Itu mereka tidak sependapat. Nah, itu perlu kita kaji kembali, kita teliti kembali kitab mereka. Ya, apakah mereka masih mematuhi apa yang telah diajarkan oleh Nabi Musa, ya, ataukah mereka hanya mengaku-ngaku sebagai pengikut setia Nabi Musa? Wallahu a'lam. Saya belum pernah membaca kitab yang mengulas tentang kitab yang diyakini sebagai kitab warisan dari Nabi Musa yang masih dipegang teguh oleh orang-orang Yahudi Ortodoks yang ada di Yerusalem. Wallahu a'lam. Yang pakaiannya luar biasa. Pakaian mereka luar biasa. Wanita-wanita di golongan di antara mereka yang ada di golongan di antara mereka menutup aurat lebih rapi, lebih kemas istilah dalam bahasa Melayu dibandingkan kaum muslimin, dibandingkan muslimat. Mereka menutup aurat mereka dengan rapi, dengan baju yang ya gombrang lah kalau dalam bahasa kami. Gombrang maksudnya yang lebar. Kalau dalam bahasa Melayu ya pakaian yang labuh, yang turun menutupi seluruhnya. Demikian juga laki-laki mereka senantiasa menjaga pandangan, ya, tidak makan daging babi, tidak makan khinzir, demikian juga tidak berjudi, demikian juga tidak berzina, demikian juga tidak membunuh, dan juga memang kelihatannya seolah-olah mereka masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Musa. Dan hubungan mereka dengan kaum muslimin yang ada di Palestina ya sangat harmonis, ya, sangat mesra lah kalau dalam bahasa Melayu, tidak ada masalah. Bahkan mereka juga biasa melakukan unjuk rasa terhadap tindakan brutal dari orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel, orang-orang Israel tersebut. Bahkan mereka juga terkadang melakukan demonstrasi, ya, muzaharah atau istilah dalam bahasa Melayu unjuk perasaan untuk membela hak-hak, ya, orang-orang Palestina. Nah, di sini Al-Imam Sayyidi Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala an berkata, kita diperbolehkan untuk menikahi wanita-wanita mereka dan juga dihalalkan untuk memakan
makanan-makanan mereka. Dan pendapat beliau ini bukanlah pendapat yang tidak mendasar. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Sangat jelas ayatnya. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, ya. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi kitab itu halal bagimu, ya. Sembelihan ahli kitab bagi kita itu halal, boleh kita makan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ahli kitab yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Musa dan kitab Taurat. Dan makanan kamu juga halal bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara, ya, mereka. Orang-orang yang telah diberi kitab kepada mereka. Bila kamu telah membayar mas kawin, ya, mereka dengan tujuan menikahi mereka. Jadi ketika kita ingin menikah dengan ahli kitab yang masih ori lah istilah kita, yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Musa dan kitab Taurat, maka kita tidak boleh semena-mena hanya nikah-nikah tanpa adanya mahar. Ya, kita diwajibkan juga memberikan mahar sesuai dengan kesepakatan yang telah diputuskan antara pihak laki-laki dan perempuan. Tidak dengan maksud untuk berzina dengan mereka karena itu dianggap halal oleh syariat kita. Tidak juga menjadikan mereka sebagai gundik-gundik. Tidak boleh mentang-mentang kita menjadi penguasa, misalnya umat Islam berkuasa, lalu perempuan-perempuan Yahudi dan Nasrani yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi mereka tidak boleh kita jadikan sebagai budak. Ya, demikian juga kita tidak boleh memperjualbelikan mereka. Kita harus dan wajib memberikan hak-hak mereka, ya, sesuai dengan aturan-aturan yang telah dijelaskan oleh syariat kita dalam dalam kitab-kitab fikih, nanti bisa dibaca, ya, tentang batasan-batasan interaksi dan hak-hak, ya, orang-orang, ya, para ahli kitab, ya, ketika dari Islam mereka mendapatkan hak kebebasan berpendapat, demikian juga hak untuk hidup berdampingan dengan kita. Ya. Adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada saat ini, kita pun juga diwajibkan untuk memberikan hak-hak mereka. Walaupun mereka kafir, tapi kita diwajibkan untuk memberikan hak-hak mereka. Hak keamanan, hak kebebasan beragama, demikian juga hak bertetangga, ya, hak menyampaikan pendapat. Itu wajib kita berikan kepada mereka. Kita tidak boleh memaksa mereka untuk mengikuti agama kita. La ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin, jelas. Demikian juga kita tidak boleh mengganggu, apatah lagi menteror ketika mereka sedang mengamalkan ajaran-ajaran agama mereka. Kita tidak boleh. Ketika mereka sedang berada di gereja misalnya, lalu kita usik mereka dengan cara-cara yang amoral, yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, atau kita menyinggung perasaan mereka, itu tidak boleh, hukumnya haram. Hukumnya haram menyinggung perasaan mereka walaupun mereka orang kafir. Kita jangan hanya melihat status mereka sebagai non-muslim atau orang kafir, akan tetapi kita harus melihat sisi lain dari mereka, yaitu mereka juga adalah hamba Allah, makhluk Allah yang mempunyai hak untuk hidup, mempunyai hak untuk mengamalkan ajaran agama mereka masing-masing, dengan syarat mereka tidak mengganggu kita, tidak mengusik kita, tidak menteror kita, maka kita pun diwajibkan untuk memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, seperti yang telah terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW. Karena dalam sejarah kita ketahui bahwa kota Madinah itu diitari atau dikelilingi oleh bukan saja orang-orang yang beriman, akan tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani pun juga ada di sekitaran kota Madinah, hidup rukun bersama baginda Rasulullah SAW kala itu, walaupun memang ada di antara mereka yang usil, ya, yang resek lah istilah kita, tapi itu tidak menghalangi kita untuk memberikan hak-hak kebebasan bagi mereka, tidak boleh menghalangi kita untuk memberikan hak keamanan bagi mereka. Kita diwajibkan untuk memberikan jaminan keamanan.
Barang siapa yang kafir sesudah beriman, ya, tidak menerima hukum-hukum Islam, tidak mengindahkan ajaran-ajaran Islam, maka hilanglah pahala amalannya, dan di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, tergolong sebagai orang-orang yang merugi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Begitu juga kata beliau, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama bahwa mereka wajib membayar jizyah, membayar pajak lah. Ketika mereka berada hidup dengan jaminan keamanan dan kebebasan di negara umat Islam, di negara Islam yang memberlakukan syariat Islam sebagai undang-undang negara, maka sebagai balasan dari hak keamanan dan kebebasan mereka menunaikan atau mengamalkan ajaran agama mereka, mereka diwajibkan untuk membayar jizyah, membayar pajak. Membayar pajak mereka wajib. Itu dengan beberapa ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh para ulama dan telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Nanti para sahabat bisa baca dalam kitab ketatanegaraan, kitab tata negara Islam yang dikarang oleh Sayyidi Al-Imam Al-Mawardi yang judulnya Al-Ahkamus Sultaniyah, hukum-hukum ketatanegaraan, begitulah kira-kira terjemahannya. Itu sangat bagus. Di situ syarat-syarat kepemimpinan dijelaskan oleh beliau. Demikian juga beliau menjelaskan tentang konsep negara Islam, ya, cara-caranya seperti apa, demikian juga cara pentadbirannya seperti apa, itu dijelaskan. Adapun saat ini, contoh misalnya Indonesia bukan negara Islam. Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Islam di dunia, tapi bukan negara Islam. Karena undang-undang negara kita masih mengadopsi undang-undang Belanda, ya. Belanda kalau kita Indonesia. Demikian juga Malaysia. Malaysia ini bukan negara Islam. Karena Malaysia ini masih mengadopsi undang-undang British, English. Adapun negara Islam yang katanya sih, wallahu a'lam, masih berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam dan menjadikan Islam sebagai syariat, sebagai undang-undang negara, di antaranya kalau nggak salah itu ya Brunei Darussalam. Sehingga di Brunei Darussalam itu sangat ketat. Penjualan khamar tidak diperbolehkan. Demikian juga berita terakhir yang viral atau viral di media sosial, yaitu pidato penguasa mereka, yaitu Sultan Hasan al-Bolkiah, memberikan ancaman kepada pelaku gay, LGBT, akan dirajam, diberikan hukuman rajam apabila mereka melakukan pelanggaran seksual, LGBT seperti itulah. Adapun negara yang lain, wallahu a'lam, kalau di Mesir pun bukan negara Islam karena Mesir masih mengadopsi undang-undang Prancis. Demikian juga Aljazair kalau nggak salah masih mengadopsi undang-undang Prancis. Ya. Adapun Saudi Arabia, memang yang saya dengar mereka menerapkan hukum Islam. Tapi apakah betul mereka menerapkannya ataupun hanya sebatas sebagai undang-undang formalitas saja, wallahu a'lam. Tapi dari cerita sahabat-sahabat kita yang lama tinggal di Mekah, katanya setiap hari Jumat setelah sholat Jumat itu ada nonton gratis tentang eksekusi, tindakan hudud kepada orang-orang yang melanggar hudud, diantaranya hukum rajam. Itu ada tempat khusus. Ya, kata guru-guru kami dulu, wallahu a'lam, sekarang apakah itu masih diberlakukan atau tidak, wallahu a'lam. Kata guru-guru kami dulu di pondok pesantren, di ma'had kami dulu, ya, fenomena itu masih ada. Ya, orang-orang yang melanggar hudud, baik itu pembunuhan, akan mendapatkan kisos secara terbuka. Mata mereka ditutup. Tentunya setelah proses hukum, ya, ada proses hukumnya, tidak serta-merta seperti itu, ada proses hukum yang diajarkan oleh Islam. Yang pertama adalah banyak dijelaskan oleh para ulama dalam kitab.
Yang pertama adalah menanya keluarga orang yang terbunuh apakah memberikan pemaafan atau tidak, atau mereka menuntut kisos. Apabila mereka sepakat menuntut kisos, barulah dikisos. Faman ufiyah, dalam Al-Quran ya, kutiba alaikumul qisatu wa huwa apa, dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah, al-qatl al-hurru bil hurri, itu hukum kisos ya. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa, dalam surah Al-Maidah. Adapun dalam suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa seseorang itu berhak untuk dikisos setelah proses hukum. Di antaranya adalah bertanya kepada ahli keluarga orang yang terbunuh, apakah mereka menuntut kisos atau membayar denda. Dendanya itu 100 ekor onta. Allah, nggak tahu lah sekarang 100 ekor onta itu kalau nggak salah kira-kira 5 miliar lah mungkinnya, wallahu a'lam. Ya. Itu apabila pembunuhan yang dilakukan adalah qatlul amdi, pembunuhan berencana. Ya. Kan ada 3 jenis pembunuhan kan. Yang pertama adalah qatlul amdi, yang kedua adalah syibhul amdi, dan yang ketiga adalah qatul ya khata, ya, salah, ya, tidak disengaja. Ada orang misalnya sedang olahraga macam ini, tiba-tiba tanpa sadar tangannya terhempas ke muka seseorang, pak, jatuh dan meninggal dunia, maka ini dianggap sebagai qatul khata, pembunuhan yang salah, yang tidak disengaja. Dan itu ada pembahasan yang cukup luas dalam kitab-kitab fikih. Para sahabat sekalian bisa merujuk kepada kitab-kitab fikih tersebut. Dan mohon maaf kepada para sahabat, saya mencampur 2 bahasa, antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kita masih punya waktu kira-kira 20 menit sebelum kita bersiap-siap untuk berbuka puasa. Nah, dalil yang menjelaskan bahwa mereka diwajibkan untuk membayar jizyah atau pajak adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-29, qatilul ladzina la yu'minuna bil akhirati wala qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Ya, surah At-Taubah ayat 29. Yang artinya perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada hari akhirat. Ya, perintah memerangi mereka dalam ayat ini adalah perintah memerangi golongan orang-orang kafir yang tergolong sebagai kafir harbi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Kafir harbi. Kafir itu kan terbagi ke dalam beberapa kategori kan. Ya, yang pertama adalah kafir harbi. Ini boleh kita berperang, wajib kita perangi apabila mereka memerangi kita. Contohnya ya orang-orang Israel saat ini. Tetapi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disebutkan oleh para ulama. Salah satu syaratnya adalah kaum muslimin yang melakukan peperangan melawan orang-orang kafir harbi di bawah satu kepemimpinan. Itu satu di antara syaratnya. Dan tidak ada solusi yang lain kecuali berperang. Ya, banyak syaratnya, nanti bisa dibaca dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, itu sangat banyak dijelaskan oleh para ulama. Demikian juga bisa para sahabat baca dalam ulasan tafsir suratul Anfal dan suratul Taubah. Di situ banyak dijelaskan tentang aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan berperang melawan kafir harbi. Kafir harbi yang pertama. Yang kedua, kafir zimmi, yaitu orang-orang kafir yang tidak mengancam kedaulatan dan keamanan hidup kita, seperti yang ada di sekitaran kita. Alhamdulillah kami di Indonesia, di kampung kami hidup rukun dan damai bersama orang-orang kafir, ya, non muslim lah istilah kita, dari golongan orang-orang Nasrani, demikian juga orang-orang Hindu, tidak ada masalah. Bahkan terkadang masjid dengan gereja itu berdampingan, tidak ada masalah, toleransi sangat kuat.
Bahkan keluarga dari pihak ibu saya itu banyak yang Nasrani. Dan kami hidup rukun, damai, saling menyayangi, dan tidak menyinggung dan saling menyakiti hati karena perbedaan agama. Bahkan apabila ada genduri, kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu genduri, kalau kita istilahnya pesta ya, pesta keluarga, maka masing-masing keluarga akan memanggil seluruh keluarga baik yang seagama maupun tidak seagama, dan makanan mereka dipisahkan. Tukang masak mereka itu dipisahkan. Apabila mereka mempunyai keluarga dari golongan kaum muslimin, juga dijemput atau diundang dan disediakan makanan halal khusus untuk mereka, dan mereka saling menyapa, saling duduk bersandingan, bersenda gurau, tidak ada masalah. Alhamdulillah, kami hidup rukun, damai, saling membantu. Bahkan apabila dalam beberapa kasus apabila kita sedang bahkan yang terbaru ini ya, seleksi STQ, seleksi tilawatil Quran yang berlangsung di Tanah Toraja, ya, kampung ibu saya. Seleksi tilawatil Quran ini dilaksanakan di dalam gereja, karena pada saat itu masjid-masjid umat Islam yang ada di Tator atau Tanah Toraja ini tidak menampung peserta, demikian juga masyarakat yang ingin menyaksikan perhelatan STQ tersebut, sehingga pemerintah memberikan solusi dan meminta izin kepada pihak gereja untuk memberikan fasilitas gereja mereka dijadikan sebagai arena seleksi tilawatil Quran, dan tidak ada masalah, alhamdulillah. Ya, walaupun memang di akhir-akhir ini ada orang yang mencoba untuk membakar, ya, na'udzubillah lah, jangan kita ikuti, ya, menghasut, ya, umat Islam agar berpecah belah, agar berselisih dan saling membenci dengan agama yang lain, dan itu bukan ajaran Islam. Kita lihat baginda Rasulullah SAW hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, dengan aman, saling menghormati. Bahkan baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah memberikan contoh tauladan yang sangat baik kepada kita, di mana ketika istri-istri beliau sedang memasak di rumah misalnya, maka beliau meminta kepada istri-istri beliau untuk memperbanyak kuahnya dan diberikan kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah beliau, baik dari golongan orang-orang yang beriman, demikian juga dari golongan orang-orang Yahudi. Dan baginda Rasulullah SAW senantiasa bertegur sapa dengan mereka, demikian juga memberikan hadiah, luar biasa. Dan walaupun demikian, memang ada juga di antara mereka yang ya resek lah, yang mencari gara-gara. Akan tetapi baginda Rasulullah SAW juga tetap berinteraksi dengan mereka dengan batasan-batasan syariat, tanpa menyakiti mereka, tanpa membalas hinaan-hinaan mereka, selagi masih bisa diajak berdamai. Ya. Adapun apabila mereka telah menyentuh tentang kehormatan agama dan kehormatan kitab suci, maka barulah beliau akan marah semarah-marahnya. Para sahabat sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak beriman kepada hari-hari akhirat, dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berpegang teguh kepada agama yang benar. Ialah dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, ya, sehingga mereka diwajibkan untuk membayar jizyah atau pajak dengan taat dan merendahkan diri. Wajib mereka membayar pajak. Adapun di negara kita, ya, pajak yang diberlakukan bukan pajak atas dasar penerapan syariat, akan tetapi itu memang pajak negara yang memang menjadi kesepakatan bersama, baik dari golongan Islam maupun non-Muslim, baik dari golongan Muslim maupun non-Muslim. Para ulama berselisih pendapat mengenai golongan as-sabiin ya kan. Ya. Baik mereka termasuk dalam golongan ahli kitab atau tidak.
dan perbedaan pendapat ini terbagi menjadi dua. Golongan pertama ya, yang dipelopori oleh As-Sudi, Ishaq bin Rahawai atau Rohuya, demikian juga Abi Hanifah atau Abu Hanifah, berpendapat bahwa sembelihan mereka boleh dan boleh juga orang Islam menikahi anak-anak wanita mereka. Boleh. Ya, sembelihan mereka boleh kita makan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ahli kitab ya, dari golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan kalau kita melihat secara sepintas, karena di sini tidak dijelaskan keterangan secara terperinci, bahkan orang-orang Sobiin, ya, orang-orang Sobiin, apabila golongan Sobiin ini kita yakini sebagai orang-orang yang pernah memeluk agama Samawi dan berpegang teguh kepada kitab mereka, maka sembelihan mereka pun boleh kita makan. Boleh kita makan, tidak ada masalah. Adapun ulama yang lain yang dipelopori oleh Mujahid, demikian juga Hasanul Basri, demikian juga Ibnu Najih, mereka berpendapat bahwa makanan mereka tidak halal dimakan dan wanita-wanita mereka ya tidak halal untuk dinikahi. Itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan mereka masing-masing mempunyai hujah dan argumentasi yang sangat kuat. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan dari ayat ini, dari penafsiran ayat ini, golongan as-sabin adalah dari kumpulan atau golongan kaum muwahhidun. Pada awalnya mereka tergolong sebagai orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka yakin bahwa bintang gemintang itu memberikan pengaruh terhadap peredaran alam. Mereka beranggapan bahwa bintang-bintang itu memberikan taksir, memberikan pengaruh, dan kalau dalam bahasa Melayu kesan kepada alam semesta. Nah, adapun kita, ya, orang Islam, kaum muslimin, meyakini bahwa makhluk ini tidak memberikan kesan dan tidak memberikan pengaruh kepada apapun. Tidak berpengaruh kepada apapun. Itu keyakinan kita. Dan menurut saya secara pribadi, saya lebih memilih pendapat yang tidak memperbolehkan dengan alasan kehati-hatian, al-ihtiyati. Ya, apalagi dalam mazhab Syafi'i sangat ketat. Ya, mazhab Syafi'i bukan hanya berdiri di atas dasar yang kokoh, di antaranya Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, akan tetapi juga berdiri di atas pilar tambahan, yaitu al-ihtiyat, ya, wal adab. Itu dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Tapi ala kulli hal, ya, kita tetap diwajibkan untuk toleransi atas perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama, selagi perbedaan itu berdasarkan kepada dalil-dalil yang akurat dan juga sesuai dengan manhaj istimbat yang memang diakui oleh para ulama. Jadi intinya kita toleransi aja lah. Kita tidak boleh memaksakan kehendak untuk memaksa orang lain mengikuti pendapat kita, dan kita pun juga tidak boleh dipaksa oleh orang lain untuk mengikuti pendapat mereka. Ya, masing-masing kita jalan sesuai dengan rel masing yang kita yakini, sesuai dengan dasar-dasar agama, demikian juga aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selebihnya kita ya toleransi, saling menghormati, saling menjaga, saling mendukung, menyokong pada perkara-perkara yang memang kita sepakati bersama. Wallahu a'lam bishawab. Para sahabat sekalian, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan kita diskusikan pada sore yang penuh keberkahan menjelang berbuka puasa ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa, qiyam kita, demikian juga bacaan Quran serta amal-amal yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat keburukan, al-akhlaqul mazmumah, demikian juga menyinari hati kita dengan cahaya kesucian dan cahaya kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, hidayah dan taufik kepada kita untuk menjalani sisa hidup kita ini dengan ibadah dan ketaatan, penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita diterima, kita meninggal dunia membawa iman dan senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW,
dan juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan yang masuk surga bighairi hisab bersama ibu dan ayah kita, istri dan anak-anak kita, demikian juga keluarga dan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, dan juga kaum muslimin dan muslimat secara menyeluruh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan serta kesilafan dari saya, dan itu merupakan kekurangan saya sebagai manusia biasa. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Sekian.